Udah ada Mas Dava. Oke, kita langsung bacain aja ya, Mbak. Oke, aku izin bacain ya. Kita nanti moderatori oleh Mas Aulia Abdul Asawud, atau kita paling udah kenal ya namanya adalah Mas Aul. Dari profilnya sendiri seorang mahasiswa yang ambis dalam akademik maupun non-akademik. Dilihat nih dari pengalaman kerja dan juga organisasinya yang bermacam-macam, mulai dari ketua panitia, staf PDD, staf acara, waduh banyak banget nih pokoknya. Dan ternyata Mas Aulia ini bukan koordinator di acara, tapi udah berkali-kali nih Pak, berarti udah berpengalaman banget ya Mas Betul Dava ya. banget. Dan selain itu, Mas Aulia juga telah memiliki beberapa penghargaan sebagai Best Trainer di TFT ISMKI Wilayah 3 dan juga Certified Trainer ISMKI Wilayah 3. Oke, benar banget nih. Kita udah ditemenin sama moderator kita yang sangat-sangat keren pada pagi hari ini nih. Mungkin boleh kita sapa dulu ya, Mas Aulnya. Oke, halo Mas Aul. Halo Mbak Lifta, Mas Dava. Gimana kabarnya Mas, Mbak? Baik, baik. Mbak Lifta sendiri Alhamdulillah gimana baik. kabarnya? Baik dong, sangat Kita baik. mungkin tanya balik ya, Mas Aul gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah balik kan sampai salah ya. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di Solo juga, lagi di kosan. Oke, kayaknya udah gak sabar gak sih Mas Aul? Ya kayaknya udah nggak sabar nih, karena habisnya ada bicara kita yang sangat keren nih. Ada Dr. Agung Hermawanto nih, pertama nih. Iya nggak sih Mas Aul? Benar-benar banget. Yang keren banget, yang harus disimak sama teman-teman semua. Oke, mungkin kita tanpa berlama-lama lagi aja ya, Mbak. Oke, kita langsung menuju ke sesi talkshow yang pertama. Kepada Mas Aul, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dava, Mbak Alifta untuk waktu dan layarnya ya. Jadi pertama-tama izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi ya. Nama saya Aulia Abdullah, bisa dipanggil Aul, yang akan menjadi moderator nih untuk beberapa jam ke depan. Dan halo ya, tadi ada anak-anakku dari kelompok 19 Febio. Hai juga. Terus nih ada sedikit waktu, aku pengen ngobrol nih bareng teman-teman 2021 yang pengen aku ajak ngobrol, bisa langsung raise hand. Wah, ini udah ada langsung nih ya. Ada De Alifa Imani Susilowati. Ini panggilannya apa? Alifah boleh, Ima juga boleh, Mas. Oke, De Ima ya. Aku pengen tanya nih ke De Ima. Menurut De Ima, seberapa penting sih yang namanya leadership dan teamwork? Menurut aku penting banget, Mas. Leadership, kenapa penting? Karena sebenarnya diri kita itu kan pemimpin bagi diri sendiri kan. Jadi otomatis kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri, membawa diri kita ke jalan yang benar. Terus kalau untuk memimpin orang lain, itu bakal penting banget untuk sebuah kerjasama tim. Contohnya kayak angkatan, kita harus bisa untuk merangkul teman-teman kita, membawa kepada tujuan yang sama demi cita-cita kita bersama gitu. Terus teamwork itu penting karena apa? Karena kita aja manusia sebagai makhluk sosial otomatis nggak bisa hidup sendiri kan. Butuh yang namanya timbal balik, butuh yang namanya kerjasama dengan orang lain. Karena itu teamwork itu sangat penting bagi kita untuk bisa mencapai tujuan kita masing-masing. Terima kasih, Mas. Oke, keren banget ya, jawabannya sangat lengkap. Oke, mungkin terima kasih ya buat Deima, bisa dikembalikan ke singgasananya. Nah, jadi benar banget terkait dari pendapat dari De Alifah ya, Deima tadi terkait dengan teamwork dan leadership. Dan teamwork dan leadership ini bakal kepake banget ya buat teman-teman semua sejak di FK, preklinik, koas, waktu intern, waktu sampai nanti teman-teman sampai nanti tutup usia bakal kepake nih yang namanya leadership dan teamwork. Jadi teman-teman jangan lupa ya memerhatikan dan disimak dengan baik-baik dan timba ilmu sebanyak-banyaknya ke pembicara kita karena pembicara kita ini spesial banget ya pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk diperhatikan secara sama seperti itu. Nah, sebelum kita ke pembicaranya ya, mungkin kita akan mengadakan nih yang namanya pretest terlebih dahulu. Seperti biasa ya, namanya anak kedokteran selalu ada pretest post-test. Jadi bisa langsung diklik untuk bit.ly/pretest materi 1D3.
Bisa langsung diklik, nih aku buka bareng deh, biar aku juga bisa lihat soalnya. Karena jujur aku belum lihat soalnya nih, buat pretest kepemimpinan dan teamwork. Nah, yang soal pertama nih, ada suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan, merupakan definisi leadership dari apa nih? Jujur aku nomor 1 masih belum tahu ya. Nah, yang selanjutnya, leader are made not born, merupakan bentuk teori dari apa nih? Apakah teori sosial, teori genetis, teori bakat, teori prinsip kerja, ataupun teori kecakapan? Bisa langsung dijawab. Soal selanjutnya ada berikut macam-macam gaya kepemimpinan, kecuali ada autokratik, demokratik, yang ketiga, dan yang keempat ada middle management. Nah, soal selanjutnya ada berikut merupakan dimensi tim yang efektif, kecuali A. Personal, B. Strategi, C. Proses, yang D. Relational, yang E. Good. Nah, soal yang kelima, ada di antara option berikut mana yang merupakan manfaat dari teamwork. Yang A, bisa mendapatkan nomor telepon rekan. Yang B, bisa meningkatkan ketampanan, menarik. Yang C, bisa melatih tanggung jawab. Yang D ini lebih menarik lagi nih, bisa mendapatkan pacar. Ataupun yang E, bisa mendapatkan jawaban ujian. Bisa langsung dijawab ya teman-teman. Kalau misal nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa, ditembak aja kayak UB kemarin. Tapi nanti bisa tuh diperhatikan ya, dari penyampaian materi selanjutnya pasti bakal terjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di pretest kepemimpinan dan teamwork. Ada 5 soal, nggak susah, tapi kalau nggak bisa jawab, tembak aja. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya, dan aku sendiri sebagai moderator ini nggak sabar banget dan menantikan sekali ya buat penyampaian materi, dan nanti ada sedikit talk show, kita berbincang bersama pembicara kita dan menggali ilmu sedalam-dalamnya dari pembicara kita. Karena kapan lagi ya ada acara yang mewadahi kita buat menimba ilmu seperti ini. Oke, mungkin sambil dikerjakan ya, mungkin teman-teman yang lagi mengerjakan pretest. Nah, selanjutnya kita bakalan kenalan nih ke pembicara kita melalui CV yang sudah disediakan. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan terlebih dahulu dengan pembicara kita melalui CV-nya. Boleh di-share screen, Mas, Mbak? Ya. Ini pembicara keren kita pada hari ini. Ada Dr. Agung Hermawanto, spesialis kedokteran jiwa, magister manajemen rumah sakit. Dan saat ini berpangkat Mayor Jenderal TNI. Beliau lahir di Bojonegoro 9 Desember 1963. Dan terhitung mulai tanggal TNI pada 20 Juli pada tahun 1991. Beliau bersuku Jawa dan sudah memiliki istri dan anak, dan beragama Islam. Dan berikut riwayat pendidikan umum dari Dr. Agung, mulai dari S1 Kedokteran FKUNS, lulus pada tahun 1993, dilanjutkan dengan spesialis jiwa di Fakultas Kedokteran UNS pada tahun 2004, dan dilanjutkan pada lulus pada tahun 2011, maksud saya, menempuh S2 Manajemen Rumah Sakit. Dan yang terbaru, lulus pada tahun 2021, setelah menjalani subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya ada riwayat pendidikan pertama dari Dr. Agung. Yang pertama nih, ada Sekolah Perwira Militer Sukarela tahun 1991, dan dilanjutkan dengan Sekolah Lanjutan Perwira Kesehatan pada tahun 2006. Dr. Agung juga memiliki beberapa riwayat tanda jasa, mulai dari Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Dwitya Sista, Satya Lencana Seroja,
dan Satya Lencana Santi Dharma. Oke, bisa di next, Mas Mbak. Selanjutnya, ada riwayat jabatan dari Dr. Agung beserta tahun terhitung mulai jabatan. Yang pertama, ada di Pamakesdam 9, terhitung mulai dari 1 Desember 1994. Dr. Yonif 742, terhitung dari 30 Juni 1995. Kepala Urusan Administrasi Logistik Detasmen Kesehatan Wilayah terhitung sejak 1 Desember 1996. Perwira Pertama Dinas Kesehatan Angkatan Darat sejak 1 November 1999. Kepala Subdepartemen Penyakit Jiwa sejak 11 Desember 2006. Kepala Rumah Sakit sejak 1 Oktober 2008, dan juga kepala rumah sakit lagi di lokasi yang berbeda sejak 6 Maret 2013. Kepala Kesehatan Akademi Militer sejak 21 Juni 2013. Ketua Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto sejak 22 September 2014. Dirbin Jangmet RSPAD Gatot Subroto sejak 29 Juni 2015. Dirbinum Direktur Pembinaan Umum RSPAD Gatot Subroto sejak 2017. Wakapuskesat Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat sejak 24 Juni 2019. Dan yang terbaru, sejak 13 September 2021 sebagai Kepala Staf Ahli Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Wow. Sangat padat ya terkait dengan kurikulum vitae dari beliau, sangat padat, sangat kaya. Hal itu menunjukkan jika Dr. Agung ini sangat cocok nih untuk menyampaikan materi hari ini. Materi terkait dengan leadership dan teamwork. Jadi jangan lupa disimak. Dan mari kita timba ilmu waktu sebanyak-banyaknya bersama Dr. Agung. Wow, jadi sangat keren sekali ya untuk terkait dengan Dr. Agung. Sebelum kita panggil ya dari pembicaranya, aku pengen ngobrol lagi nih bersama adik-adiknya. Oke, yang mau aku ajak ngobrol, reset lagi. Oke, ada Nisa, ada Ratna, ada Hugo, sama ada dari kelompok Moderna ya, ada Innocentia Angelina, ada banyak ya. Oke, aku pilih ya, karena Dek Nisa udah sering, sepertinya udah sering muncul, Dek Ratna udah sering, aku pengen mulai dari Dek Hugo deh. Oke, halo Dek Hugo. Halo Mas Saul, selamat pagi. Pagi, gimana menurut kamu terkait dengan leadership dan teamwork? Leadership sama teamwork itu sangat penting, Mas. Terutama kan kita ada di dunia kedokteran. Jadi kita itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi kita sering berinteraksi dengan orang-orang sekitar, terutama kita juga ada kelompok SGD, kelompok kayak kelompok Mabim ini, kita juga bisa melatih teamwork kita, terus bisa melatih juga leadership kita lalu kita aplikasi itu memang sangat bisa sekali untuk diterapkan di dunia nyata. Jadi teman-teman jangan lupa ya buat disimak dan ditimba ilmu sebanyak-banyaknya pada hari ini ke pembicara kita terkait dengan leadership dan teamwork, karena penting banget dan bisa diterapkan di dunia nyata. Oke, terima kasih, mungkin bisa lower hand, nanti kita ngobrol-ngobrol di kesempatan lainnya ya. Terima kasih buat Dek Hugo. Oke, nah kita udah kedatangan ya pembicara tercinta kita pada hari ini, ada Dr. Agung. Halo Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dok. Gimana Dok kabarnya pada hari ini?
Alhamdulillah baik. Hari ini pagi ini saya ada kegiatan tenis juga, makanya pakaiannya begini, sempat main sekali, kemudian join dengan adik-adik ini untuk sharing pengalaman dengan adik-adik semuanya. Ya, ini Alhamdulillah, adik-adik di sini juga udah siap banget ya Dokter Agung untuk menerima, untuk sharing nih bersama Dokter Agung pada hari ini. Mungkin langsung aja nggih Dok, saya serahkan kepada Dokter Agung untuk yang pertama untuk pemaparan materi nggih Dok, kepada Dokter Agung, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin saya memanggilnya nggak adik-adik, meskipun ini semua adik saya, mungkin anak-anakku sekalian. Karena sepertinya lebih pas dan lebih pantas, ya, sehingga anak-anakku sekalian saya panggil begitu, karena ini kurikulum vitae saya sudah ditampilkan tadi moderator, Mas Aulia. Sampun Dok. Sampun, oke. Jadi di kurikulum vitae itu tadi disebutkan anak saya satu, yaitu Sedah Mirah Hamilah Herdiana. Itu mahasiswi Fakultas Kedokteran UNS semester 7. Dan ini tahun ketiga. Tahun ketiga saya diminta untuk bicara kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih. Saya masih diberi kesempatan untuk berbagi. Ketika judulnya adalah leadership dan teamwork, sebetulnya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus dipunyai oleh siapapun, apalagi calon seorang dokter. Beberapa hal bahwa leadership dan teamwork ini sangat erat hubungannya dengan dunia medis. Leadership sebagai seorang dokter di saat yang bersamaan ketika dalam praktek sehari-harinya, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas, itu teamwork sangat dibutuhkan. Sehingga ini nanti beberapa teori mungkin bisa dibaca, tetapi lebih ke arah apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai seorang dokter harus menjadi leader, kemudian ketika kita seorang klinisi harus menjalin teamwork yang luar biasa. Teamwork ini dan leadership dan teamwork ini tidak bisa dilepaskan sedikit pun dari kita sebagai seorang dokter. Karena semua aturan dan kerja kita itu adalah kerja sama-sama dalam keseharian. Anak-anakku sekalian, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri lagi bahwa kenapa saya tadi sudah dikenalkan mungkin sama Mas Aulia, tetapi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anakku sekalian. Ya, sering juga ya kadang karena hubungan ayah dengan anak itu, ya anakku kadang-kadang kalau dibilangin bapaknya kan juga agak ogah-ogahan, ya saya pikir sama. Tapi kalau ada orang lain yang ngomong dan berbagi, mungkin akan sedikit menarik. Ya. Saya ya,
Agung Hermawanto, dokter SPKJ. Dokter saya dari FKUNS, SPKJ saya dari FKUNS. Yang cukup menginspirasi adalah ketika saya SPKJ itu anak saya juga biasa-biasa saja. Kemudian di saat akhir, ya kebetulan anak saya juga nggak mau jadi SPKJ, katanya saya mau anak aja Pak. Oh ya Pak. Ini yang saya mau berbagi terhadap anak-anakku sekalian. Usia saya sekarang mungkin tahun depan saya pensiun. Tetapi 2 tahun yang lalu, di tahun 2019, saya ditawarin untuk ambil subspesialis di FKUI. Jadi saya ini konsultan subspesialis untuk psikiatri adiksi di FKUI. Nah, waktu itu ini sambil cerita ya adik-adik sekalian ya. Jadi sehingga adik-adik ketika masuk fakultas kedokteran ini kadang-kadang ada yang dipaksa, ada yang dengan senang hati, ada yang ikut-ikutan temennya. Ayo, tata kembali hati, pikiran, dan semangat kalian untuk istilahnya adalah mungkin merekonstruksi kembali. Bagi yang belum tertata hatinya, pikiran dan motivasinya. Kalau yang sudah tertata, sudah satu, kalian pasti akan jauh lebih semangat. Tetapi yang belum kadang-kadang sekedar jalan. Sama, saya dulu mengalami hal yang sama. Sehingga di saat-saat akhir saya berkesempatan untuk sekolah subspesialis, yaitu konsultan. Itu akan saya dedikasikan untuk mengajar berbagi ilmu terhadap adik-adik saya calon teman-teman subspesialis, sehingga kita ternyata Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu. Kemudian di gelar saya juga ada Magister Manajemen Rumah Sakit. Inilah saya sebagai beberapa kali saya menjabat sebagai kepala rumah sakit, sehingga manajemen atau leadership ini muncul sebagai dokter dan diperlukan untuk seorang dokter. Ya. Ini pun dipersyaratkan oleh akreditasi rumah sakit. Jadi akreditasi rumah sakit poinnya akan meningkat ketika kepala rumah sakitnya atau leadernya adalah seorang magister manajemen rumah sakit, baik itu MMRS maupun magister manajemen administrasi rumah sakit. Ada dua magister manajemen rumah sakit maupun administrasi rumah sakit untuk setingkat S2 yang bisa diambil oleh adik-adik sekalian bila nanti menjadi seorang dokter dan berkeinginan untuk di bidang manajemen. Jadi alhamdulillah saya mengenyam pendidikan untuk manajemen, juga mengenyam pendidikan untuk klinisi, yaitu spesialis dan subspesialis. Kemudian yang menggarisbawahi lagi bagaimana saya, ini sharing dulu ya, bagaimana saya
menyadari, bagaimana kita menyadari bahwa sebagai seorang dokter itu membutuhkan leadership dan teamwork. Ternyata saya terbentuk juga dari kehidupan saya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya, alhamdulillah jenjang saya dari Letnan 2, kemudian menjadi sampai di taraf akhir menjadi seorang Mayor Jenderal TNI. Seorang Mayor Jenderal TNI itu sebuah pencapaian yang sangat menurut saya sangat luar biasa, dan ini sekaligus mungkin saya promosi ya Mas Aulia ya, supaya adik-adik kita ini, anak-anak kita ini tertarik untuk menjadi seorang dokter dan seorang tentara nasional Indonesia. Kami di tentara, ya di tentara itu untuk seorang dokter ini kan karena dokter semua, itu jenjang kepangkatannya, jenjang untuk manajemen, jenjang untuk klinisi sangat-sangat terbuka lebar. Jadi begitu adik-adik lulus dokter, kemudian daftar tentara, terus 3 tahun, 4 tahun mengabdi ke tentara, kemudian boleh ngambil spesialisasi. Setelah ambil spesialisasi, kemudian kembali lagi, kita kerja lagi, di situ jenjang-jenjang pendidikan yang ada, itu sangat menarik. Ya, kalau angkat jenderal itu mungkin kalau di sipil, pejabat sipil itu setingkat gubernur. Jadi cukup menarik untuk adik-adik kalau mau jadi tentara. Gitu ya, Mas Aulia ya? Iya, benar banget, Dok. Silahkan, anak-anakku sekalian, enggak laki, enggak perempuan, semua terbuka lebar. Ya, makanya saya senang sekali ketika panitia ini memberikan tema judul yaitu leadership dan teamwork. Leadership dan teamwork ini tidak lepas dari jiwa seorang dokter, sipil maupun apalagi tentara. Mari, kebutuhan tentara, terutama Angkatan Darat, setiap tahun adalah 50 dokter. Ya, UNS itu biasanya kalau animonya tinggi, ya, kalau universitas negeri mah biasanya sering-sering kita terima, kurang-kurang dikit kita terima. Jadi silakan adik-adik semuanya daftar. Kalau jadi tentara bagi Mayor Jenderal setingkat gubernur itu, bisa lagi spesialis, ya kan? Bisa langsung. Jadi maaf Mas Aulia, ini terpaksa saya pakai ajang untuk promosi. Gak apa-apa, Dok. Pasti adik-adik juga ada yang adik-adik harus kami tunggu pengabdian kalian di TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Untuk masalah sekolah sangat mudah. Sampai spesialisasi itu dibiayai oleh negara. Cuman kalau pangkat banyak di Angkatan Darat, nanti milih Angkatan Darat ya, bisa sampai Jadi kalau di Angkatan Darat itu yang tertinggi kesehatannya bintang 3. Jadi di atas saya 1, yaitu Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Ada 4 bintang 2, salah satunya adalah saya. Ada 4, ya, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, kemudian Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, kemudian Ketua Komite Medis Gatot Subroto, Kepala Kelompok Staf Ahli yang jabatan yang saya pegang sekarang.
Bintang satunya sangat banyak, ada 16. Wah, kalau kolonel berjibun lah. Jadi adik-adik jangan lupa ya, masuk TNI. Paling tidak masih seger, pensiun begini masih seger, masih bisa PNS. Baik, slide selanjutnya. Ya, leadership itu adalah sebetulnya sebuah kemampuan dari seseorang untuk memimpin dalam beberapa hal dalam mencapai sebuah tujuan. Sebuah tujuan. Tujuannya tentunya adalah yang sudah ditetapkan bersama. Jadi mengoptimalkan di samping membuat mencapai itu seorang leadership kemampuannya adalah memanage sumber daya manusia, meningkatkan motivasi kelompok sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, juga memanfaatkan semua sumber daya yang ada, kemampuan yang ada. Terus leadership juga diperlukan untuk menjalin komunikasi. Kadang-kadang kemampuan komunikasi dari seorang pemimpin yang bagus menyebabkan teamwork ini enggak terbentuk, menimbulkan friksi sebuah kelompok, kemudian menyebabkan tujuan itu tidak tercapai secara optimal. Jadi sebetulnya inti daripada presentasi saya ya satu slide ini. Sebetulnya satu slide ini sebetulnya. Yang lain teori. Dan kemampuan-kemampuan ini, ya, kemampuan-kemampuan ini adik-adik sekalian, kemampuan leadership ini, yaitu goals-nya adalah yaitu tujuan yang telah kita sepakati sama-sama. Kita sepakati sama-sama. Ya mungkin untuk seumur-umur adik-adik sekalian ini, pikiran ini belum ada. Pikiran ini belum ada. Untuk apa sih? Kadang-kadang adik-adik kalau siapa ditunjuk, siapa yang memimpin, begitu ya? Itu pasti sudah mundur aja. Mundur aja, karena dulu saya juga begitu. Ya, sama saja. Jadi bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk apa-apa. Ya, tetapi leadership ini juga perlu dilatih. Perlu dilatih. Kenapa? Gitu. Kenapa kita perlu dilatih? Nah, kalau tidak pernah dilatih, akhir teamwork ini tidak pernah terbentuk. Ketika seseorang itu mengetahui tentang leadership, sehingga tahu mereka, aku bertugas sebagai apa, aku bekerja sebagai apa, dan aku harus seperti apa. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Karena ketika tahu siapa berbuat apa, terus siapa harus seperti apa, ketika menjadi apa dan berbuat apa, yaitu tanggung jawab kita. Dan ini perlu dilatih dan bergantian. Ya, bergantian. Jadi nanti ini penting lagi ketika kalian sudah di suatu kelompok, kan karena dengan sistem pendidikan yang sekarang, yaitu sistem blok, kemudian sistem satu grup, Mas Aulia ya, satu kelompok itu kan, ini sudah terjadi. Saya juga tahunya dari anak saya. Ternyata mereka juga bergiliran dalam hal kelompok. Ketua kelompok mereka bergiliran. Ya, sehingga ketua kelompok itu mempunyai tanggung jawab untuk menghubungi dosennya, untuk menyiapkan tugas kelompok bareng-bareng, dan itu bergantian. Alhamdulillah, sistem pendidikan kita sekarang bisa mengarah ke sana. Adik-adik dari dini sudah terlatih untuk menjadi leaders,
dan teamwork. Ini sangat luar biasa. Jadi jangan hindari itu. Ketika mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua kelompok, jangan dihindari. Ya, ambil itu. Kemudian sebagai anggota yang tidak di kelompok, tugasnya apa? Tugasnya adalah mendukung ketua kelompok ini sehingga kinerja kelompok itu menjadi baik. Ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan kami waktu itu, di mana pendidikan kami adalah tidak ada dalam sebuah kelompok-kelompok kecil yang 10 orang, yang seperti itu. Sehingga masing-masing, sehingga kami kadang-kadang dulu sangat lepas. Kami tidak dalam satu kelompok. Kelompoknya kelompok main kalau dulu itu. Tapi kalau sekarang saya yakin adik-adik ya main harus tapi porsinya diperkecil. Syukur-syukur ya, ini munculnya bukan presentasi tapi nasihat ini ya. Ya Mas Aulia ya. Syukur-syukur adalah pun dalam sebuah kelompok yang diskusinya, yang obrolannya itu akan terbiasa dalam sebuah konteks komunikasi. Komunikasi mau nggak mau juga komunikasi mungkin masalah pelajaran, masalah tugas, masalah keilmuan, gitu loh. Tugas kalian adalah belajar dan menyelesaikan pendidikan kedokteran kalian dengan sebaik-baiknya. Ini waktu tinggal 3 menit ya? Iya, Dok. Oke. Jadi saya berharap ya benar juga ini slide-nya cuma 1, yang lain berarti nggak usah pakai slide. Jadi disinilah adik-adik kalian dengan sistem sengaja yang ada sekarang ya. Jadi juga jangan malu-malu untuk tanya kakak kelas. Tapi kakak kelasnya kakak kelas yang kelompoknya bagus itu. Tapi saya yakin sekarang kakak kelas saling membantu. Ini saya ketahui dari anak saya. Kalau anak saya bukan Fakultas Kedokteran 11 Maret, saya juga tidak mengetahui dengan pasti sistem belajar mengajar yang ada. Meskipun saya 2 tahun ini ada di KUI, tapi kan di kelompok di mana saya belajar tentang spesialis 2, di mana dinamikanya akan sedikit berubah. Kemudian 1-2 bulan ini setelah lulus ini cukup mengenal dunia kedokteran, apalagi untuk adik-adik sekalian ini adalah ketika saya menjadi pembimbing Koskap, koasisten untuk psikiatri untuk FK UPN Veteran Jakarta. Nah, di situ ternyata saya berusaha membangun komunikasi supaya mengoptimalkan adik-adik ini dalam pemahaman, terutama dari bidang saya yang kesehatan jiwa, itu mereka saya ajak sekarang dengan teknik belajar mengajar yang selama ini adik-adik semua jalanin, yaitu sistem belajar mengajar ya yang dulu mini CX-nya, yang OSCE-nya, kemudian yang diskusi, yang mereka presentasi tidak saya jas, tapi saya coba bangun, sehingga saya adalah sebagai seorang fasilitator. Ya. Dan inilah kalian belajar dari pertama leadership. Ketika dari awal-awal leadership yang sama-sama, nanti kalian sampai koasisten pun akan sangat mudah, akan sudah terbiasa. Perilaku itu harus dilatih.
untuk menjadi sesuatu, seseorang apapun, dokter dan sebagainya, perilaku seorang dokter, perilaku itu harus kalian latih. Perilaku komunikasi, perilaku tanggung jawab, kemampuan skill, ya, kemampuan kerjasama, dan saling memotivasi. Setelah pengalaman saya di Koas, rata-rata mengajar Koas, rata-rata adik-adik takut. Ya, karena tidak terlatih dari awal untuk berkomunikasi. Sehingga ketika ujian Koas, yaitu ujian lisan dengan pengujinya, meskipun di akademik mereka pintar. Mereka di akademik pintar ketika berhadapan dengan bersosialisasi, berkomunikasi, ujiannya komunikasi, mereka akan menghadapi kendala. Dengan sistem ini, dan adik-adik mulai berlatih membuat teamwork, saling membantu sama lain, sedikit demi sedikit akan semua bisa teratasi. Ini mungkin saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Adik-adik mungkin akan bisa menjadi lebih baik. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Dengan sistem pendidikan yang ada, dengan peran serta para dosen dan fakultas untuk membantu adik-adik sampai mencapai dokternya, akan sangat-sangat mudah berhasil. Tidak ada yang sulit, yakin. Seperti mungkin saya nggak perlu malu ketika dulu karena banyak main ya, saya banyak tertinggal dari teman-teman saya. Tetapi ketika spesialis saya mampu mengejar mereka. Dan alhamdulillah saya bangga dengan pencapaian yang saya dapatkan sekarang. Sehingga mungkin karena pencapaian saya itu tahun lalu saya menjadi alumni berprestasi 2021 FKUNS. Artinya ya pencapaian yang saya dapatkan ternyata menjadikan saya, ya mungkin saya dibayar dengan sebuah kebanggaan. Adik-adik pasti bisa. Ya. Saya sampai diomong, Agung sama teman, sekarang dong motivasi adik-adikmu. Motivasi adik-adikmu. Istilahnya dulu saya adalah from zero to hero. Ya. Dari sebuah mahasiswa yang mengalami sedikit masalah dengan belajar karena banyak bermain, kemudian saya mampu mengejar teman-teman saya yang lulus lebih dulu, kemudian ada pencapaian spesialisasi, ada pencapaian subspesialisasi, dan kemudian alhamdulillah ada juga jenjang kepangkatan yang cukup keren sih, yaitu seorang Mayor Jenderal TNI. Ini bukan sombong, tetapi jangan dilihat bahwa saya menyatakan ini buat sombong, bukan. Tetapi saya memaparkan kepada adik-adik, ini loh saya, seorang yang dulu tidak ada apa-apanya, hanya main dan sebagainya. Kemudian saya ternyata mampu mengejar itu semua dengan sebuah pencapaian. Dan jangan adik-adik ketika kalian mengalami masalah apapun kemudian belajar kamu tertinggal, jangan semakin turun. Cepat sadar, ya, cepat kamu berbenah diri, kejar kembali. Nggak ada yang ngurusin kalian selain kalian sendiri. Nggak ada yang akan membantu kalian kecuali kalian sendiri yang bangkit. Ya. Teman-teman hanya membantu, tetapi ketika motivasi kalian yang tidak kamu angkat sendiri, itu tidak akan pernah berhasil.
Ya, contohnya adalah orang yang berdiri berada di hadapanmu. Ya. Benar kan? Presentasi saya ternyata hanya 1 slide saja. Mungkin ini waktunya sudah habis. Silakan bertanya apa saja, akan saya coba jawab. Demikian Mas Aulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agung atas sharing-nya, sharing dan beberapa nasihatnya. Mungkin bertanya dari saya dulu nggih, Dok, boleh? Oke. Jadi terkait dengan leadership dan teamwork, nah, Dr. Agung ini belajarnya dari mana nggih, Dok? Apakah dari pengalaman dari dulu hingga sekarang, atau learning by doing, ataupun belajar teori, ataupun dari sumber-sumber lainnya? Saya mengenyam dunia pendidikan militer. Ya. Dunia pendidikan militer ini, dulu saya menwa. Padahal menwa itu jengkelin ya, di hadapan adik-adik. Sekarang saya tahu kalau menwa itu jengkelin, berarti saya dulu jengkelin. Tapi saya belajar leadership di situ. Kemudian di tahun pertama saya Fakultas Kedokteran UNS, kami mendapat kepercayaan UNS sebagai pengibar di universitas. Akhirnya menjadi cikal bakal sekarang unit kegiatan Paskibra di universitas ya, Paskibra itu cikal bakalnya di saya dengan teman-teman FK UNS. Jadi di situ kami belajar teamwork, kami belajar leadership. Jadi kalau yang ada satunya adalah Prof. Hartono, adik kelas saya itu juga Paskibra. Jadi adik-adik mahasiswa FK UNS, jadi cikal bakal dari unit kegiatan Paskibra UNS itu adalah FK UNS. Jadi saya banyak belajar di pengalaman, juga belajar di pekerjaan saya sebagai seorang dokter tentara. Kemudian di pendidikan formal saya belajar di sebuah magister manajemen rumah sakit. Tetapi saya minta adik-adik mulai sekarang bentuk kelompok kalian dalam hal pendidikan itu adalah wahana untuk belajar leadership dan teamwork. Asah, tampil, dukung temanmu, dukung sebuah sistem. Nah, disitulah kita belajar leadership dan teamwork. Ingat, ya mungkin jawaban saya agak panjang. Ingat bahwa seorang dokter itu adalah seorang leader. Ketika kalian di leader di bidangnya masing-masing, ketika mau seorang dokter bedah mau operasi, nggak bisa mereka bios sendiri. Mereka akan konsul dokter anestesi untuk bios. Ketika dokter bedah mau melakukan tindakan operasi, ada penyulit yang lain, misalnya ada pasien ini ternyata menderita diabetes mellitus. Dia harus konsul penyakit dalam, tidak boleh mengobatin sendiri. Betul kan? Nah, ini teamwork. Dan kalian harus harus setting pemikiran itu seperti itu. Karena apa? Dampaknya adalah mediko-legal. Ketika seorang dokter bedah ngoperasi, ternyata pasien gula atau DM diobatin sendiri, kemudian terjadi sesuatu, itu adalah malpraktek. Ya, makanya mulai sekarang, mulai dari awal leadership masing-masing sama. Ketika harus kemoterapi, dokter bedah yang bedah untuk pasien tumor, kemudian harus kemoterapi, itu leadership-nya sudah penyakit dalam radiologi ataupun penyakit dalam yang hemato-onkologi. Mereka yang melakukan kemo. Oh, ternyata harus diradiasi.
ya radiologi, radioterapi yang melakukan radiasi. Inilah teamwork pentingnya dari awal harus dilakukan oleh adik-adik sekalian. Itu Mas Aul ya. Jadi dari awal bisa dilakukan dan belajar leadership dan ini bisa hal kecil ya. Dan sudah bisa ya Dokter Agung. Ya? Siap. Baik, terima kasih Dokter Agung untuk jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin yang ingin bertanya langsung kepada dokter nih bisa langsung send. Nah ini sudah nih dari Glory Marga 11 Covaxin langsung on mic dan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Mas Aul selaku moderator dan kepada Dokter Agung untuk materinya tadi sangat menginspirasi sekali. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca di suatu buku bahwa untuk bisa memimpin suatu tim itu kita harus pertama bisa memimpin diri sendiri. Untuk dari Dokter Agung sendiri, apakah ada tips dan trik langkah praktis bisa kita lakukan agar dapat memimpin diri sendiri? Begitu, Dok. Ya. Padahal presentasi saya cuma 1 slide ya itu tadi ya. Memimpin prinsipnya begini, saya sendiri bahwa ternyata yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Ya, semakin banyak alasan, semakin banyak bohong kadang-kadang begitu. Latih diri kita untuk jujur, latih diri kita untuk mengenali diri sendiri. Ya, itu kan kata-kata untuk bisa menjadi pemimpin harus bisa menjadi diri sendiri. Itu memimpin diri sendiri kadang-kadang itu kan bahasa yang istilah begini. Kita harus dewasa. Itu sebetulnya bahasa yang dijumpai ketika ada masalah dengan orang yang belum matang dengan kepribadiannya masing-masing, yang belum tumbuh. Tapi orang yang sudah tumbuh dengan wajar, dengan dewasa, itu sudah tahu dengan dirinya sendiri dan mampu untuk menjadi dirinya sendiri. Contoh ini. Yaitu sudah tahu dirinya sendiri, sudah tahu kewajiban, sudah tahu haknya, ya, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu sekolahnya, yaitu mainnya, yaitu artinya orang yang apa sih? Kalau yang kita sebut dalam bahasa tumbuh kembang, yaitu orang yang matur, yang dewasa, ya kan? Tetapi itu tidak sendiri. Harus disertai juga dengan masalah sosialnya. Ketika orang sudah selesai, orang itu akan mampu memimpin kelompok. Gitu loh. Tetapi tidak ada, sekali lagi saya sampaikan, bahwa memimpin kelompok semua pasti bisa. Ya. Hanya saja tipe-tipe kepemimpinannya agak sedikit berbeda. Ya kan? Orang yang terbuka misalnya dengan kepribadian yang terbuka, mereka akan memimpin dengan sangat-sangat terbuka. Orang yang agak pendiam mungkin memimpinnya agak sedikit mungkin agak ya sedikit tidak eksklusif lah gitu. Jadi untuk adik-adik jangan pernah merasa tidak mampu memimpin. Ya, kalian akan mampu memimpin, tetapi dengan tipe-tipe pribadi kita masing-masing. Gitu lah. Ya, jangan sampai. Makanya belajar dengan sistem pendidikan yang ada sekarang akan memungkinkan kalian semua bisa menjadi pemimpin yang baik. Seorang klinisi juga akan menjadi pemimpin yang baik ketika dokter seperti yang saya contohkan tadi, dokter bedah akan menjadi operator dia. Anestesi mendukung. Nah, ketika di ICU,
DP-JP-nya akan berubah anestesi. Dokter yang lain akan dokter yang mengirimkan akan menjadi dokter DP-JP kedua. Nah, ini teamwork, ini leadership. Leadership dan teamwork di dunia kedokteran atau di dokter itu adalah satu paket. Nggak usah kita pisah-pisahkan. Begitu ya, Mbak Glory. Ya, baik. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Oke, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Dok. Mungkin selanjutnya ini ada Brandon Hugo yang raise hand kedua, bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Saul dan Dr. Agung atas sesi Q&A ini. Saya ingin bertanya, Dok. Tadi dokter menyinggung tentang itu harus dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Namun kita bisa lihat bahwa semua orang itu tidak bisa disamaratakan, kan, Dok. Jadi mungkin ada dalam satu kelompok itu ada yang tidak aktif atau kurang dalam berkontribusi. Nah, itu kan juga bisa menghambat sikap kita sebagai leadership, yaitu tidak bisa merangkul dalam anggota kelompok kita itu. Nah, untuk tips and tricksnya dalam merangkul anggota kelompok agar bisa menjadi rekat, lalu bisa menjalani aktivitas agar tujuan kita bisa tersampai atau bisa tercapai gitu, gimana ya, Dok? Terima kasih. Baik, Mas Hugo. Bagus sekali pertanyaan, banyak kita jumpai. Inilah seninya leadership. Ini berhubungan dengan seni. Ini berhubungan dengan yang sedikit sebagai bangsa Indonesia, budaya kita. Apalagi ini di Solo nih ya, di Solo kan sedikit berbeda. Di Solo kadang-kadang budayanya masih menonjol. Sehingga kadang-kadang masyarakat atau anggota ini untuk tampil saja agak malu-malu. Ya, ini seni sebagai seorang leadership. Berbeda mungkin leadership di Solo dengan mungkin di tempat lain. Di tempat lain bisa ngomong terbuka pimpinannya itu leadernya, kamu jangan begitu gitu loh. Tapi di Solo kayaknya agak sulit karena budaya, kan gitu. Ini seni. Jadi triknya mungkin bukan trik ya, ini yang harus kita lakukan sama-sama adalah sebagai pemimpin kita harus mengenali semua anggota kita. Kalau nggak salah satu kelompok dikedok 10 orang ya, 10 orang ya, ya. 12, Dok. 12 ya, 12. Jadi mulailah kalau sebagai pemimpin dikumpulkan dulu, mulai sharing ya. Istilahnya brainstorming di antara 12 orang itu. Beri kesempatan mereka satu persatu untuk ngomong. Setelah itu sebagai leader Mas Hugo mungkin mampu sedikit menganalisa, oh si A begini, si begini, saya begini. Ya, karena statusnya adalah sebagai pemimpin, tentunya usaha semua. Nah, itu kemudian ajak bicara satu persatu. Yang sudah biasa terbuka mungkin bisa disampaikan hal-hal yang terbuka. Tetapi ketika menyangkut masalah sensitif satu persatu, orang per orang, ajak bicara untuk masing-masing, satu-satu ajak bicara. Jadi dari hati ke hati. Itu seninya leadership, Mas Hugo. Ya, kalau banyak dilatih, mungkin akan banyak mencapai hasil yang optimal. Ya, jadi jangan bosan-bosan sebagai leader, jangan bosan-bosan untuk saling merangkul. Tapi saya tahu di usia-usia kalian kan egonya masih tinggi-tinggi semua. Itu butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, jadi leadership di usia-usiamu ini agak lebih berat karena tinggi semua. Nah, untuk menggabungkan itulah leadership ini butuh effort yang lebih untuk sampai di tingkat yang optimal. Itu Mas Hugo ya, sabar ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya.
Terima kasih juga deh Hugo untuk pertanyaannya. Jadi membuka hati ya satu sama lain gitu, Dok ya. Betul. Nah ini banyak sekali ya Dok yang bertanya, namun karena keterbatasan waktu nanti teman-teman 2021 bisa mengirimkan pertanyaannya melalui Mas Kasuhnya. Nanti bakal kita kumpulkan secara kolektif, nanti bisa dijawab dengan Dr. Agung. Benar seperti itu ya Dok? Setuju, terutama yang mau jadi tentara. Ya, tanya apa saja, kalau perlu boleh telepon. Kalau saya boleh Dok? Boleh. Oke, siap Dok. Oke, yang bisa turun raise hand-nya ya, teman-teman bisa nanti disampaikan pertanyaannya, akan kita kumpulkan secara kolektif. Nah, selanjutnya Dok, kita ada sedikit kenang-kenangan dari panitia Mabim kepada Dr. Agung. Akan ada penyerahan sertifikat yang akan diperserahkan secara simbolis dari presidium, ada presidium Panji. Kepada Mas Panji dipersilahkan. Terima kasih Mas Aul selaku moderator atas waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan Dok, saya izin memperkenalkan diri, saya Panji Surya Nugrasena selaku wakil eksternal dari Mabim Kolostrum 21 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mayor Jenderal TNI Dr. Agung Hermawan, spesialis kedokteran jiwa, konsultan magister manajer rumah sakit atas materi yang telah disampaikan kepada kami selaku panitia dan juga adik-adik mahasiswa baru kedokteran 2021. Dan